Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada hari ini saya ingin membuat sebuah video tentang yang saya beri judul yaitu logistik, dan logistik. Apa sih itu logistik dalam bisnis? Nah, saya hari ini hanya akan bercerita saja ya. Kemarin saya baca ada sebuah perbincangan gitu ya. Pak, gimana sih Pak cara mencari tambahan ekstra? Dia bilang, oke. Ini bukan saya yang jawab, saya hanya mendengarkan, saya hanya mengamati saja gitu. Bagaimana sih cara mendapat 50 juta gratis sebulan? Bukan gratis ya, bagaimana cara mendapatkan tambahan 50 juta sebulan? Terus ini pembicaranya dia bilang, oke, kamu pernah beli gorengan nggak? Dia bilang, ya pernah Pak. Saya bilang, kamu sekali beli gorengan berapa? Ya mungkin paling sedikit 5, kadang-kadang 10. Oke, 10. Nah kalau satu hari saya punya satu gerobak ya, saya nongkrong di depan sekolah atau kuliah atau SD, SMP. Target saya satu hari jual 100 sampai 150 gorengan. Menurut Anda masuk akal nggak? Sangat masuk akal, Pak. Nah, kalau misalkan kamu bisa jual 150 gorengan, satu gorengannya katakanlah mungkin sekarang 2.000 ya. Ya 2.000 ya. Nah, setengahnya kamu untung 1.000. Berarti kamu untung berapa satu hari? Dia bilang, oh 150.000 Pak. Oke, baik, 150.000. Nah, bayangkan kalau kamu punya gerobak 20. Berarti kamu satu hari untung berapa tuh? 150 berarti kamu untung 3 juta. Betul? Nah, bayangkan kalau 25 hari kamu kerja, berarti berapa untungnya? Tadi 3 juta, berarti 75 juta. Oke, bisnisnya gampang kan? Sampai sini ada yang salah nggak hitungannya? Betul. Satu gerobak gorengan, target saya cuma 150 per hari. Which is make sense. Saya sekali beli 5, cuma perlu 30 orang beli saja. Itu udah masuk targetnya. Sampai sini masuk akal kan? Oke, nanti ada bagi hasil dengan pendorong gerobaknya. Oke, nanti itu cerita nanti ya, saya ceritain ya. Nah, tapi 20 gerobaknya satu hari untung 150.000. Kalau saya ada 20 gerobak, satu hari saya bisa untung 3 juta. Jadi dalam satu bulan 25 hari kerja berarti saya bisa untung 75 juta. Sampai sini ada hitungannya masuk semua kan. Nah, berarti kata dia, nah bisnis itu gampang kan. Nah inilah yang namanya bisnis franchise gitu loh. Kita nggak usah untung banyak, tapi karena kita banyak gerai, banyak outlet, dikumpul-kumpul jadi besar. Kalau nggak salah pembicaranya adalah salah satu seorang yang bergerak di bidang franchise juga. Nah, sampai sini ada yang salah nggak? Nggak ada kan? Semuanya terkait. Oke, kalau gitu besok saya berhenti kerja, saya mau kembangkan usaha gorengan di gerobak saya. Oke. Nah, tapi masalahnya adalah tidak segampang itu. Kenapa? Saya jelaskan ya. Logistiknya untuk bisa jualan 20 gerobak. Saya nggak usah panjang lebar pakai bicara teknis. Saya analogikan saja ya. Kalau besok misalnya, anggaplah angka yang tadi dibahas itu 150 targetnya. Anggaplah magically tercapai ya. Kita nggak usah ngomong gimana jualnya, strategi pemasaran gimana. Anggaplah itu sudah tiap hari kejual segitu. Oke. Nah, berarti satu hari 150 gorengan dikali 20 gerobak, berarti saya harus menyiapkan 3.000 potong. 3.000 dalam bentuk tempe, ubi, singkong, tahu isi, combro, dan segala macamnya ya. Nah, berarti bayangkan satu hari itu saya perlu berapa orang anak buah untuk bisa mempersiapkan barang dagangan. 3.000 itu bukan sedikit loh. 3.000 itu setiap hari loh. Kamu harus ada orang bikin tahu, kamu ada seorang motongin pisangnya, beli tepungnya, diadon dulu, gorengannya, minyaknya harus kamu isi kembali, minyak kotor harus disaring dan segala macam lah istilahnya untuk kamu bisa mempersiapkan 3.000 potong gorengan untuk dijual setiap hari itu bukan pekerjaan mudah. Jadi kamu pasti perlu kaki tangan, kamu perlu anak buah yang ngebantuin di rumah. Oke, itu satu. Nah, kedua, kamu perlu tempat untuk menyimpan gerobaknya. Karena gerobaknya pagi diambil sama yang nyewa gerobak kamu, sorenya diantar balik kan? Ya dong, masa kamu bawa mereka bawa pulang kan? Kan gimana pun harus diisi, betul nggak? Harus diisi. Nah, ini katakanlah kalau satu gerobak itu panjangnya 1,5 meter kali 1,5 meter. Berarti kalau misalkan untuk simpan 20 gerobak kamu perlu minimal ya mungkin 10 meter lah ya. 10 meter kali katakanlah 50 meter persegi lah. Saya juga kurang gitu ngerti hitungannya. Tapi kurang lebih kamu perlu lapak luas kan untuk simpan 20 gerobak ini kan. Berarti tadi kamu perlu apa? Kamu perlu pegawai 2 sama 3 orang.
Kamu perlu apa? Perlu tempat untuk nyimpen gerobak. Terus nanti pagi-pagi jam 7, jam 8 mereka mulai ambil gerobak dong. Nah, mereka mulai ambil gerobak ini. Kamu perlu seorang ADM. Ya, ADM kamu mungkin kalau kamu sendiri ya terserah. Tapi kalau kamu yang kerjain, kamu mungkin kan ada pekerjaan lain yang harus kamu ganti orangnya, betul nggak? Nah, jadi kamu apa? Jam 7 pagi kamu catat lah, oke si A udah dateng ya, dia ambil 150. Ini bener ya, barangnya hitungnya 150 ya, karena namanya bagi hasil itu kan harus jelas hitungannya. Keluar berapa, masuk berapa, setor berapa, retur berapa, semua kan harus jelas. Kalau nggak jelas nanti kacau balau tengah jalan. Oke, berarti kamu perlu satu orang lah tiap hari ngawasin. Nanti begitu sorenya dia balik beserta uang setorannya, kamu juga harus hitung. Ya kan? Nah, sisanya berapa segala macem. Oke. Nah, jadi itu sudah gitu, kamu perlu kulkas yang besar karena kalau nggak dikulkasin pasti gampang rusak. Jadi kamu kulkasin sampai satu pagi hari kamu siap bagi ke 20 gerobak tadi dan jalanlah mereka. Oke. Nah, itu sampai sini ada yang salah nggak dengan hitungan saya? Tidak ada. Wajar dong, kamu bikin 3.000 piece, kamu 30 orang kan pasti ada somebody has to do the bloody job, betul nggak? Ya kan? Nah, yang berikutnya adalah namanya orang jual dorong gerobak. Dia nggak mungkin bisa, misalnya gini lah, kamu domisili di Jakarta Pusat. Ya, kamu nggak mungkin jualannya di Pantai Indah Kapuk yang harus dorong sebanyak 20 kilo kan. Ya, paling banter juga sekitar situ lah. Saya rasa dalam radius 2-3 kilo aja itu wajar lah ya bisa didorong. Tapi kalau dari 15 kilo harus lewat tol kan nggak mungkin didorong kan. Itu kan istilahnya sudah daerah orang lain lagi. Berarti dalam radius 5 kilo itu ada nggak 20 sekolah? Ada nggak 20 sekolah yang kebetulan belum ada tukang gorengannya? Coba kamu cari. Radius 3 km ada nggak? Nggak ada kan? Nah, terus katakanlah ada. Terus kamu ada biaya preman. Terus kamu ada biaya. Oke lah sampai situ biaya-biaya udah tadi kita ada catat apa aja ya. Harus ada staff, harus ada lapangan luas. Minimal untuk 20 harus ada administrasi satu pagi sore untuk ngitung segala macem dan harus ketemu marketnya. Udah gitu harus bayar uang keamanan, uang kebersihan atau uang pungli kalau misalkan ada. Bayangkan karena kamu bisa dagang di satu tempat itu pasti nggak gratis ya. Pasti ada yang harus ada PR yang harus kamu kerjakan. Oke, nah sekarang pertanyaan yang paling susah adalah bagaimana cara kamu mencari 20 pedagang jujur yang mau capek-capek dorong gerobak kamu, gorengin gerobak kamu, nangkringin gerobak kamu, rajin, jujur, dan tidak macem-macem yang mau bertahun-tahun kasih kamu keuntungan. Sedangkan kita tahu ya namanya gerobak itu kan harganya paling sedikit juga 3 juta, betul nggak? Jadi kalau misalkan saya ada modal sedikit, saya beli gerobak, saya jualan sendiri, saya tiap hari nggak usah bagi kamu 50%, saya makan sendiri, betul nggak? Oke, nah berarti 20 orang ini kan pasti ada yang keluar masuk kan, ada yang betah, ada yang nggak segala macam, kamu perlu pasang iklan. Kamu perlu pasang iklan, itu kan biaya lagi semua, betul kan? Nah, terus udah gitu, saya lupa satu hal yang paling utama adalah kalau kamu mau punya 20 gerobak, kamu harus beli gerobaknya, betul nggak? Paling sedikit 3 juta, 3,5 juta sekarang kalau yang bagus, betul kan? Belum lagi nanti ada penyusutan, ada kerusakan, misalnya bannya kempes, terus kacanya pecah, atau misalkan udah 3 tahun pasti harus ganti lagi. Nah itu berarti sebelum kamu mulai punya 20 gerobak ini, sebelum kamu bisa hire orang untuk jalanin gerobak kamu udah harus siap dengan modal kurang lebih 150 juta. Dari mulai tempat, gorengan, kulkas, terus tadi apa ya? Oh ya gerobaknya sendiri ya. Terus nanti kamu perlu iklan, terus kamu perlu sedikit untuk hari-harian 3.000 barang tiap hari kan ya. Itu kan kamu harus ada minimal stok 1 minggu lah kurang lebih ya. Nah jadi berarti apa? Berarti di luar dari logistik, di luar dari SDM, di luar dari manajemen, belum apa-apa kamu udah harus keluar uang 150 juta dulu. Nah, jadi realistis nggak sekarang sampai detik ini gitu? Mari kita hitung balik. Hitungannya di awal tuh sih kesannya sih realistik, betul nggak? 150 sehari, satunya untuk 1.000, itu udah dibagi 2 ya sama cost sama segala macamnya. Satu hari jadi satu hari pendapatan saya 3 juta, 25 hari pendapatan saya 75 juta. Tapi kalau sudah dipecah-pecah realitanya di lapangan ya, kamu perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Belum lagi nanti kalau ada kerusakan, ada gagal produksi, ada retur,
diatur, ada hari sepi, karena dagang itu nggak selalu rame ya. Ada hari libur, terus ada yang misalnya sial gerobaknya misalnya rusak, ada yang misalnya gerobaknya mungkin ketabrak mobil atau gimana, atau hari itu misalnya hujan deras sampai nggak bisa dagang segala macam. Nah, itu adalah resiko-resiko yang harus dibayar juga. Jadi yang tadinya kita dapat 75 juta ya, kita harus bagi dua sama si yang dagangin gorengan kita. Karena dia pasti biasanya nggak mau kalau dibagi 50%. Nah, cara menentukan mereka harus dibagi berapa sih gini lah. UMR kita itu kan kalau misalkan di Jabar tuh mungkin 3,5 katakan ya. Oke lah, mungkin kalau untuk sektor ini mungkin tidak harus UMR, tapi minimal satu orang kerja itu harus dapat minimal 50.000 sampai 60.000, minimal 70.000 lah, tergantung capek enggaknya dia kerja. Kalau dia cuma duduk-duduk doang di toko ya mungkin mau dibayar sedikit di bawah ya. Tapi katakanlah 70.000. Berarti anything less than that. Kalau misalkan dia disuruh kerja dorong, goreng dan segala macamnya, dia dapat di bawah 70.000 dia pasti akan cari kerja lain. Itu hukum ekonomi, betul nggak? Buat apa saya kerja 8 jam kalau hasilnya misalnya cuma 30.000, cuma 40.000. Jadi dari segi pengusaha gerobak tadi dia bilang, saya nggak mau rugi, pokoknya lu laku berapa, kita bagi dua. Saya atau nggak saya 30, 40, 60, pokoknya dibagi ya. Jadi ada hasil, ada pendapatan. Tapi kan realitanya saya nggak akan bisa nungguin. Kalau misalnya nggak laku terus ya paling banter saya cari kerja lain. Apakah jadi ojek daring, apakah jadi buruh pabrik atau gimana. Tapi intinya adalah kita harus memastikan pegawai kita dapat yang sedikit lebih dari pasaran baru dia bisa betah. Betul nggak? Betul kan? Nah, untuk bisa mendapatkan angka ini berarti dia harus jual minimal berapa banyak gorengan. Misalkan 100, 200. Nah, itulah yang namanya target. Jadi kadang-kadang tuh angkanya tidak realistis. Memang angkanya tidak realistis. Di atas kertas mah bisa. Oh, saya cuma mau untung 30.000. Saya cuma mau untung 40.000. Kalau 40.000 berarti kamu 80.000 dibagi dua sama dia 40.000. Saya nggak serakah kok. Saya cuma mau 40.000 saja. Betul. Tapi kalau misalnya dibagi dua sama dia cuma dapat 40.000, ya dia nggak akan mau kerja sama kamu. Kenapa? Karena tidak cukup buat dia, ya kan? Bukan masalah serakah, bukan masalah bisa terima atau enggaknya, tapi nggak cukup juga buat dia gitu loh. Jadi dengan kata lain dia pasti akan cari kerja lain. Nah, disinilah kamu harus cari 20 orang ini. Dan belum lagi nanti sepanjang jalan ini 20 orang ini pasti nggak semuanya jujur. Saya berani jamin tidak semuanya jujur. Ada yang nyatut, ada yang mulai goreng barangnya sendiri. Ini saya mungkin gini loh, saya bukannya menjahat, saya bukannya bilang semua orang itu jahat, enggak. Saya punya banyak pegawai yang baik-baik juga, ikut sudah lama. Tapi namanya barang begini, namanya kita manusia, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia juga ada yang namanya kecolongan, penipuan segala macam, itu sangat biasa. Jadi modus-modus biasa itu sepertinya misalnya gini, saya bawa gerobak kamu ya. Ada tempe digoreng, saya ambil 70 sama kamu. 70 tempe, 80 singkong. Biar gampang aja ya. Nah, di tengah jalan, saya potong singkong sendiri dari rumah, saya goreng sendiri. Jadi kalau saya jual, untungnya masuk ke kantong saya, singkongnya nggak ambil punya kamu, saya tinggal lapor, oh saya nggak jual singkong hari ini. Ya saya kembalikan singkong kamu, tapi uangnya tetap saya itu. Nah, 1001 macam cara lagi yang sebenarnya udah zaman ya, dari zaman manusia ada itu namanya ya penipuan tilep-tilep begini tuh sudah jalan lumrah ya. Namanya markup segala macam, itu masing-masing industri pasti ada tekniknya sendiri. Nah, untuk bisa dagang ini susah sekali. Biasanya kalau misalkan orang franchise itu dari inspeksi mendadak, terus dia bilang nggak boleh jual barang sendiri segala macam, itu biasanya ada inspeknya tiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, mereka pasti ada yang ngecek langsung. Kamu nggak tahu siapa yang cek, saya udah pernah bikin videonya ya tentang mystery customer ya, kurang lebih begitu. Tapi intinya adalah untuk bisa menjaga ini tuh kamu harus perlu keluar biaya loh. Kalau bukan CCTV, kalau gerobak jualan gorengan mungkin CCTV nggak mungkin ya. Tapi kan nah gimana cara ngeceknya gitu loh supaya dagangan kamu tidak istilahnya tidak ditilep lah. Ya, itu satu masalah lain ya kan. Kedua, cari orang yang jujur 20 itu susahnya minta ampun. Betul. Ya, kalau yang ngomong gampang ya karena dia yang jual franchise-nya gitu kan. Coba kalau kamu yang jadi franchise-nya suruh nyari orang 20, mabok sendiri. Nah, jadi intinya adalah it's not that easy, Ferguson. Tidak segampang itu, Ferguson. Kalau kamu dengar hitungan-hitungan surga macam begini, kelihatannya enak ya. Oh iya benar juga. 20, satunya 150.000, satu hari 3 juta, satu bulan 75 juta. Saya ngaki doang. Tapi kalau kamu sudah mulai hitung realitanya di lapangan, oke, saya harus punya ini, saya harus bangun jam 5 pagi, saya harus ke pasar, beli kol, saya cincang, jadiin bala-bala, saya mesti potong tempenya, saya mesti potong tahunya mesti diisi toge isi segala macam. Itu akan menjadi full time job.
Jadi untung-untungnya mungkin setelah disunat ini itu belum tentu saya untung. Bisa jadi saya rugi. Dan kalau jual makanan itu, satu hari saya misalkan bawa 150 nih, satu gerobak ya. Saya kalau cuma jual 50, itu bukan berarti saya untung 50 loh. Itu berarti saya rugi 50. Karena 50 yang saya jual, itu saya masih ada 100 sisa kan. Sisanya itu kan nggak mungkin bisa dikulkasin lagi untuk jualan besok. Pasti sudah bau, sudah benyek lah istilahnya. Jadi kalau saya cuma jual 50, berarti saya rugi, saya tekor 50 gitu loh. Saya harus balikin ini 50, masih ada sisa 50 yang saya buang. Makanya kalau makanan biasanya tuh kali 3, kali 4 itu sudah biasa. Jadi modalnya 10.000, mereka harus jual minimal 40.000. Dengan asumsi seperti ini. Nah, oleh karena itu juga, ya ini sedikit kelantur ya. Oleh karena itu juga, kenapa frozen food bisa murah? Karena frozen food itu zero wastage. Saya pernah buka ya frozen food. Memang kalau nggak laku juga ya nggak apa-apa gitu. Karena barang saya frozen tahan lama. Jadi saya tidak perlu buang. Nah bandingkan kalau misalkan satu hari saya harus goreng misalkan ayam 20. Ya kan? Kalau saya goreng ayam 20 nggak laku 10, itu berarti saya bukannya untung 10. Saya paling banter juga balik modal. Karena yang 10 ini kan udah saya goreng. Saya boleh makan sendiri, tapi secara keuangan saya tetap harus nombokin yang 10 ini. Oke. Nah jadi kalau sudah dihitung seperti itu, bisnis ini menjadi sangat-sangat tidak dibilang menggiurkan, enggak, biasa aja. Dengan investasi segitu, dengan repotnya segitu, saya tiap hari harus kerja full time, lebih baik saya kerja di kantoran gaji 15 juta. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi udah ngerti kan kadang-kadang kalau misalkan kita sebagai pengusaha itu kita harus punya namanya financial logika finansial kita gitu. Jadi misalnya kalau orang bilang ada proposal seperti ini menurut kita masuk akal nggak gitu. Jadi jangan kita mudah terbuai dengan hitungan surga tadi, betul nggak? Nah, saya kasih contoh satu lagi deh. Ada teman saya bilang, "Fit, kamu kenapa nggak jual masker aja? Sekarang di marketplace Shopee, Bukalapak, Tokopedia segala macam beli-beli semua ya, itu sekarang jual masker. Lagi marak loh." Ini masker sebagai contoh aja ya. Mungkin hari ini masker, mungkin besok hidroponik, mungkin besok keripik, apa sajalah ya. Tapi intinya adalah kalau misalkan kamu satu masker untung 1.000 aja, kamu sehari bisa jual 500, berarti untung kamu udah 500.000 sehari. Bayangkan kerja dari rumah bisa untung 500.000 sehari, 1 bulan 15 juta, enak nggak? Enak. Tapi sekali lagi ya, coba kita buka lagi ya. Untuk bisa jual 500 item sehari dengan asumsi 8 jam kerja, karena manusia juga nggak bisa kerja 24 jam. 8 jam kerja itu berarti 500, berarti 1 jamnya saya harus jual sekitar 82 piece. Oke lah 80 piece lah katakan ya. Nah berarti 60 piece ya, karena harus 80 kan 60 piece. Berarti 1 jam saya harus jual 60 piece. Nah, berarti 1 menit saya harus jual 1. Betul nggak? Nah, kamu pasti pernah kan belanja di Shopee. Kamu kan pasti nanya dulu dong. Pak, Bu, Kak, Dek, modal ini ada nggak? Kamu bisa kirim ke alamat ini nggak? Barang ini size-nya ada apa aja, warna apa aja. Nah, bayangkan sampai situ, sampai kamu transaksi, ceting, masuk ordernya. Oke, saya kalau lagi jualan di marketplace, saya terima order, ting, order masuk. Saya mesti klik dong, ya saya terima ini order. Saya mesti cari dulu barangnya. Kalau barang saya satu masih mending. Kalau barang saya ada 30 macam di toko saya harus cari dulu yang mana satu. Saya harus cocokkan dulu dengan pesanannya. Lalu saya bungkus. Saya kasih alamat, saya kasih wrap biar nggak rusak segala macam. Nah itu berapa jam? Coba Anda hitung aja gitu loh. Kalau 1 menit Anda harus jual 1, kira-kira mungkin nggak gitu loh 1 hari kamu bisa jual 500. Jangan ngomong gimana kamu promosi, gimana kamu bersaing di marketnya. Anggaplah 1 hari 500 order itu ada. Anggaplah dibagi rapi per menitnya 1. Kamu perlu berapa tangan di markas kamu, di rumah kamu gitu ya, untuk bisa bungkus, terus cek barangnya nggak ketuker, alamatnya bener segala macam. Kamu harus hubungi si Gojek supaya dia datang ambil barang kamu, atau misalkan Tiki atau JNE atau gimana ya, kan kamu harus tulis alamat. Kalaupun misalkan kamu print, ya di luar biaya dan segala macam, kamu kan harus print, kamu harus tempelin, ya, memastikan supaya barangnya jangan salah kirim segala macam. Nah bayangkan kamu 1 menit kamu harus bikin 1 itu. Kira-kira kamu sendirian sanggup nggak? Nggak sanggup kan, tangan kamu cuma 2.
Betul nggak? Di satu sisi kamu nanti harus balas komputer. Ini ada yang nanya lagi, ini gimana nih? Ting, 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 ting. Order masuk terus, di sini kamu harus bungkus. Tunggu si Gojek. Gojeknya nggak tahu alamat kamu. Dia telepon, Mbak, ini saya di depan loh. Ini alamatnya yang mana? Ya, kamu ngerti kan ya, suka dukanya orang jualan online kan pasti ada aja yang semacam itu kan. Nanti ada yang komplain, ada yang segala macam. Nah, bayangkan ribetnya. Berarti kamu mesti punya pasukan berapa di rumah. Logistik kamu harus kuat. Jadi jangan kira segitu gampang, kamu 500.000 sehari, kamu sebulan dapat 15 juta, enak aja ngitungnya begitu. Tidak semudah itu, nenek-nenek gondrong juga tahu ya. Tapi kalau kamu mau dagang 500 sebulan itu, ke satu kamu perlu modal. Nggak mungkin barang kamu habis hari ini 500, besok langsung beli di pasar, siangnya langsung laku. Kamu harus ada stok, betul nggak? Kamu stok 1.000, hari ini jual 100, seminggu sekali kamu replenish stok kamu, itu masih mungkin, betul kan? Terus kedua, kamu perlu namanya tukang packing, kamu perlu administrasi asisten untuk bantu terima order. Nah ini aja kalau misalkan katakan kamu ada 10 orang untuk bantu kamu bungkus itu masker, nah berarti gajinya berapa? Kalau katakanlah satu orang gajinya 2 juta saja di bawah UMR. Berarti kamu udah harus keluar berapa tadi? 5 orang mungkin 10 juta ya, mungkin 20 juta. Jadi kalau kamu bisa jual 500 masker aja kamu masih rugi 5 juta. Jadi kalau gitu, nah jadi intinya apa? Intinya adalah saya bilang kalau kamu misalkan dikasih proposal untuk buka usaha. Begini ya. Jadi kamu juga harus, logika kita harus jalan gitu loh. Yang benar segampang itu, ya kan? Biayanya apa? Biaya saya mesti punya salesman, saya harus punya asisten, saya harus punya pegawai, saya harus punya markas, saya harus punya dapur umum, saya harus perizinan, saya mesti cetak cetak box makanan, saya harus ini itu. Nah itu yang harus dihitung benar-benar. Jadi itulah kenapa jual makanan juga nggak bisa terlalu murah, jual barang juga nggak bisa terlalu murah. Kenapa? Karena ada biaya yang harus kita keluarkan. Kalau kamu satu barang untung cuma 500, ya mungkin barang kamu bisa bersaing, tapi intinya kamu juga nggak akan untung. Kenapa? Karena kalau kamu jual murah, barang kamu paling murah, semua orang order sama kamu nggak akan ke-handle. Katakanlah kalau masker kamu laris satu Nusantara, semua cari kamu, bayangin kamu maboknya gimana coba? Bangun tidur melek ada 1.000 pesanan yang harus kamu handle sehari. Akhirnya kamu koslet dan kamu tumbang sendiri. Oke, nah begitu saja sebenarnya saya cuma mau ajarin gitu ya, kalau misalkan, bukan ajarin sih, mengingatkan saja lebih tepatnya. Jadi kalau ada hitungan-hitungan surga seperti ini, kamu harus berhati-hatilah ya, bukan berarti nggak segampang itu gitu loh kamu. Istilahnya, oke saya jalanin aja lah, saya beli gerobak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada nggak yang sukses? Ada. Saya nggak bilang bisnis seperti ini pasti gagal. Nggak juga. Ada juga yang sukses dari ini. Bahkan seperti setahu saya, itu tukang bakmi, tukang somai, tukang segala macam yang pakai gerobakan itu. Biasanya mereka ada badarnya di belakang. Jadi memang beginilah itu istilahnya yang mereka kerjakan gitu loh. Dia orang ada dapur umumnya yang bikin barang dagangannya, terus dia ada kaki tangannya yang jualin barangnya. Jadi saya pernah nanya tukang batagor, dia bilang, ini punya kamu ya? Oh bukan Pak, saya kerja sama bos saya, dia punya gerobak, saya cuma jualin aja gitu. It's fair. Saya nggak bilang salah ya, saya nggak bilang hitungannya salah, enggak. Tapi intinya adalah nggak segampang itu, karena ini adalah bisnis besar. Kalau yang gerobakan, yang ngorong gerobaknya mungkin saya cuma kerja. Keringet saya digaji hari itu, beres. Tapi untuk cukongnya di belakang ya, untuk juragannya di belakang, it's not that simple. Dia harus punya, ya seperti saya bilang tadi, dia harus punya anak buah, dia harus punya pegawai, dia harus ada sistem, dia harus ada marketing, dia harus ada manajemen juga. Ini benar-benar sebuah industri. Kalau kamu cuma jualan 5, mungkin kamu bisa handle sendiri ya. Tapi kalau misalkan kamu jual 5, untungnya satu bulan cuma dapat 5 juta, 6 juta. Mendingan kamu kerja sama orang aja, betul nggak, dapat 10 juta, 15 juta, betul kan? Jadi udah mulai tidak menarik. Nah, barang-barang begini menarik kalau gerobaknya ada 30, 40. Di situ adalah titik di mana kamu bisa mendapatkan keuntungan yang benar-benar layak lah, istilahnya benar-benar kamu sudah masuk pengusaha. Jadi kalau misalkan kamu cuma 10, belum tentu kamu untung 10. Bisa jadi kamu cuma habis di biaya-biaya fixed cost saja. Misalnya tadi sewa tempat, peremajaan, beli gerobak segala macam. Jangan ngomong aneh-aneh lah ya. Bandingkan sama gaji pegawai langsung aja. Gaji 3 orang yang bikinin somanya tiap hari itu dijualin, kamu untung 10 juta, kamu habis bagi-bagi ke pegawai kamu. Nah, tapi kalau 20
misalkan 20 gerobak, ini 3 orang masih bisa handle, disitulah kamu untung. Kenapa? Kamu 10 gerobak pertama bayar gaji mereka, 10 gerobak kedua kamu benar-benar kantongin. Nah, jadi kayak gini itu nggak bisa bilang kamu 2 gerobak, 3 gerobak, terus kamu untung full, nggak bisa juga gitu loh. Oke, nah memang banyak yang harus dicerna ya, tapi saya harap kamu udah nonton, kamu bisa lebih ngerti gitu loh. Kalau misalkan dalam bisnis itu memang harus ada perhitungan tentang logistik. Jadi jangan cuman dengar ujungnya doang, endingnya doang. Oh, jual sekian, untung sekian, profitnya sekian, ya kan? Untung jual sekian, biaya sekian, dipotong, kurangin profitnya sekian. Kalau cuma ngitung gitu, semua orang pasti untung. Tapi yang bikin rugi itu, yang bisa bikin kolaps itu apa? Fixed cost. Karena fixed cost itu sangat mengerikan loh. Kamu kalau misalkan udah sewa pegawai ya, 3 orang yang tiap hari datang untuk bikin gorengan kamu tadi, sepi atau rame, kamu tetap harus gaji. Kita sebagai pengusaha, kita nggak bisa bilang, oh kamu datang kalau lagi rame ya, kalau lagi sepi saya nggak gaji, itu kan juga nggak bisa. Nah inilah yang kadang-kadang memberatkan apa pengusaha gitu. Jadi nggak selamanya hitungan itu seenak yang di atas kertas. Oke, ya sudah 25 menit. Terima kasih udah nonton. Gitu aja video saya kali ini. Kalau Anda suka tolong like and subscribe. Dan nanti akan ada video-video lain lagi. Oke, terima kasih.